Ngapain? Lur. Nah, Nah, ini baru jadi. nah, Eh, aduh, gue pikir tadi lu ini pakai foundation dulu atau pakai apa gitu. asik. Gue pikir, wah gitu. Agak. Wow, seneng gue. Wah, seneng gue beneran. Kenapa, Cak? Seneng gue. Terus gimana nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Lab tadi oke ya? Ah, ya lumayan. Hmm. Kagak tahu gue ternyata bisa diminta dikirim, kata kakak gue. Ah, lu ngapain ke sana bolak-balik, bisa bisa minta dikirim by email atau apa gitu. Oh, gitu ya. Ya itu, ini problem orang-orang itu yang lahir di tahun 70-an begitu. Nggak tahu, kalau udah zaman udah begitu. Sama kayak gue nanya nih, gue nanya misalkan gue nanya ke lu gitu. Nih gue ngobrol, misalkan gue ngobrol sama orang umur 30 gitu ya. Gue nanya, itu bisa beli di mana ya? Dia bilang, oh bisa beli di Tokopedia gini-gini. Hah? Wah iya, sekarang udah nggak ada ya. Gue pikir kalau misalkan beli CD ke Aquarius gitu. Jadi Nah, zaman udah beda. iya sekarang semenjak tahu gitu-gituan, ya agak sedikit lebih cerah sih. Nyari apaan aja lebih gampang. Oh, Iya dulu ya. kan musik keliling-keliling ya. Iya benar. Tapi itu baru baru gue obrolin kemarin. Itu ternyata kayak gitu. Tapi itu yang membuat kita orang-orang yang ada di alam dunia itu jadi terkondisi dan udah terpatri banget. Jadi teruji tuh mentalnya lebih kuat. Biasanya gitu. Yang mana? Yang biasa suka ngulik. Ya, karena prosesnya lama. Jadi kan dia menghargai apa menghargai dapetinnya gimana caranya. Ibaratnya lu naik ini dulu, naik bis dulu lah ibaratnya turun. Jadi cepet apa nggak cepet dapet, jadi nggak cepet puas gitu. Ya, iya juga sih kalau nemu ya. Kalau nggak nemu kadang-kadang terus tiba-tiba di suatu tempat ada tanpa harus ke sana, ya senang juga sih. Iya sih, iya Sebenarnya bisa kan gitu. jadi gitu. Kalau Benar. nemu ya, kalau nggak nemu kan bete nih. Lu nyari barang kemana-kemana samperin gitu, nggak nemu. Iya, Tapi benar. kalau ternyata di online ada, nah itu lumayan menolong banget gitu. Jadi ya gue suka juga jalan ke tempat mana untuk nyari sesuatu gitu ya. Iya. Pengalaman kalau lu cerita zaman zaman dulu gitu ya, kalau lu naik bis, seingat lu paling jauh lu kemana? Naik bis, wah gue zaman dulu ke Tanjung Priuk pernah gue. Oh, SMP kali ya. ntar dulu SMP SMP. pernah tuh SMP di mana? ke Priok, Pondok Pinang. Berarti ke Blok M dulu. Gue sampai lupa tuh. Iya kayaknya. Ke Blok M, mau nggak mau. Dari Blok M baru naik Patas. PPD, PPD. Iya tuh. Iya, gue diajakin teman gue nih, oh lo mau beli apa ya barang-barang dari pelabuhan lo ke pasar ular lo. Wah, Oh, gue lu ke Pasar Ular maksudnya. Gue inget iya tuh. kan? Iya, Keras kan? itu gue inget. Naik P Tahun berapa berapa ya? tuh Itu keras gue tuh? inget. Iya, Pasar Tahu tuh Ular. SMP tuh. Wah, bener tuh, Pasar Ular. Zaman itu Agak ya. agak agak bulat. Ah, ini mah biasa aja nggak kayak yang kayak barang selundupan gimana gitu. Iya, nggak terlalu gimana ya pas sudah nyampe sana ya. Kalau sampai sana biasa ya. Ini mah kayak versi barang-barang baru tapi kayak poncol juga nih gitu. Iya, iya sih, cuman gue pengalaman gue pertama kali ke Cipaul, Pasar Ular. Pada zaman itu, gue menemukan kaos band yang gue suka banget dan gue cari udah lama banget. REM. Oh ya. Oh tapi asli tuh bootleg kan tuh. Asli, gue beli Oh REM. asli. Iya. Nah, gue nemu beberapa tapi ya bootlegan ya. Tapi seneng juga sih zaman dulu. Wah ini asli nggak ya? Tapi kayak bootlegan gitu. Apa gitu, Hmm. Morrissey atau apa gitu ya. Oh Tapi ya gitu. udah seneng juga dapat bootlegan juga. Iya bener. Enggak, intinya tuh kalau zaman dulu tuh kita nggak apa nggak bukan bukan picky gitu. Ibaratnya kita selalu ibarat gimana ya, nerimo dan ikhlas banget. Oh iya ada ini oke gitu. Lebih kayak gitu sih kayaknya ya. Saking nggak ada pilihannya kali ya. Ya iya, orang taunya juga itu doang dikit. Iya bener. Betul. Gue baru habis ngobrol ini soalnya.
itu kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang, jadi pandai besi bagaimana dan ngapain? Pandai besi sekarang, sebenarnya nggak didesain nggak ngapa-ngapain, Oh, tapi oke. jadinya jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi karena RK-nya banyak main, ya Hmm, yang main pandai besi hampir 90% atau 85% itu bantuin RK, jadi pada hmm, sibuk di RK semua gitu. Jadi ya hmm, akhirnya dengan sendirinya pandai besinya nggak ada kegiatan apa gitu ya. Nah, hmm, si tapi waktu gua lagi off itu hmm, pandai besi jalan gitu. hmm, Nah, jadi ini hampir setahun sih nggak pernah melakukan sesuatu yang gimana gitu ya. Walaupun hmm, sebelumnya waktu gue pergi tuh, hmm. terakhir mereka udah mau ngerekam-rekam gitu ya. Udah ada beberapa lagu Nah, baru, tapi ya belum sempet selesai dikerjain. hmm. Itu kalau kalau apa namanya, lu emang ini ya, apa maksudnya suka dengan sosok blacksmith ya? Makanya namanya pandai besi gitu. Hah? Apa sih? Kagak juga, biasa aja gitu. Itu emang di apa ya, waktu bikin ada orang bikin bandnya, ada orang lagi ngerjain besi di Oh, dekat studio gitu. Kalau nggak salah lagi bangun hmm, rumah ya, kayak bengkokin besi, ngelas-ngelas gitu. Ah, namain pandai besi aja nih, kayak lucu nih iya, gitu. iya, iya. Pandai besi itu, tapi kan Kalau itu, nggak salah ya. gua rasa tuh udah nggak ada tuh profesi itu ya. Pandai besi. Dan orang juga zaman sekarang kalau pandai besi tahu nggak lo apaan? Nggak tahu palingan. Iya, nggak tahu. Empu lah ya, empu. Nah itu Kalau zaman empu, dulu kalau empu di lah. sini kan empu. Padahal kalau di Heeh. luar negeri itu kan pandai besi, blacksmith itu kan dipakai palu gitu ya. Lu bayangin di Indonesia Iya. empu itu bikin keris pakai tangan, lu bayangin. Iya Iya, dipijat sama gila. dia. Itu udah ilmunya udah Pasti. adiluhung. Yoi. Iya benar. Terus jadi, nah kan tadi lo dengan album, sehubungan dengan album, lu kan baru rilis tuh Hmm? Jalan 63 ya. Itu kan baru Hmm. banget rilis ya Januari ya. Terus gimana dong? Iya, ya 63 Januari ya, lulus ya. Iya. Iya, Ya gimana, Cak? Ya ya udah, udah. apanya gimana nih? Iya, iya. Sekarang nih, zaman gini, ya sebenarnya kan kita rilis sendiri ya, nggak terlalu masif Hmm, cara apa ya, niat untuk memasarkannya gitu. Jadi ngelihat situasi aja, dan situasinya sekarang lagi kayak gini, ya udah di apa namanya, di off dulu aja gitu hmm, ya, hmm, hmm. ngikutin apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai band gitu ya, Iya, iya, iya. bisa ngumpulin materi kah atau Hmm, apa gitu ya, itu aja dulu sih, lebih ke situ. Tapi kalau bagaimana apa ya, membuat apa, promosi, hmm. melakukan promosi untuk album baru, terakhir apa ya, kita kayak kayak rilis video lirik gitu ya untuk lagu di dalam EP-nya Jalan 63 itu, normal yang baru. Hmm. Nah itu dia. Baru pengen gue tanyain tuh lagu. Baru pengen gue tanyain. Kenapa? Iya itu seperti, menurut gue tuh lu seperti visioner gitu. Lu bisa bikin lagu normal yang baru, padahal itu kan istilah pada saat lu bikin itu kan belum ada istilah new normal. Ya, belum memasyarakat kali ya istilahnya. Iya, Mungkin, tapi kalau di satu dua orang menganggap ada kayak, ini udah mulai ada kejadian terus terulang-ulang hmm, gitu. Terus ada istilah yang new normal gitu. iya, Nah, di situ tuh ya gue nulis, oh ya, gue juga merasa dalam satu apa ya, dalam satu masa tertentu itu kejadian berulang-ulang nih. Konteksnya kalau hmm, gue sebenarnya normal yang barunya tuh menganggap kalau gue merasa orang sekarang udah punya kanal untuk ngomong gitu. iya, Terus tapi kadang-kadang ngomong aja nggak selesai.
apa yang lo omongin, gitu. Lo mesti ngelakuin itu gitu. Nah, ketika lo ngomong tapi lo nggak ngelakuin, dia nggak akan ada perubahan. Tapi yang akan ada perubahan adalah yang ngelakuin. Jadi yang the new normal adalah yang ngelakuin gitu. Misalnya lu apa? Lu kesel sama buzzer gitu misalnya ya. Iya. Tapi lu nggak melakukan sesuatu untuk meng-counter itu. Iya. Ya lama-lama itu yang akan jadi new normal ya si buzzer itu. Iya. Karena Betul. buzzer itu yang melakukan sesuatu. Dia agitasi orang. Kita kan kesel ya, kita kesel tapi kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak meng-counter dia, kita cuma ngobrol-ngobrol aja sama temen aja. Gue kesel banget gitu ya. Nah, tapi yang melakukan sesuatu kan sebenarnya dia, si buzzer itu, dia agitasi orang. Nah, akhirnya dia yang jadi new normal, akhirnya buzzer itu jadi sebuah kenyataan kehidupan kita sekarang ini gitu. Dia yang the new normal. Konteksnya sebenarnya itu ya, gitu. New normal. Tapi bahwa apa ya, secara pengamatan sosial mungkin hampir mirip. Apa yang dimaksud dengan new normalnya pemerintah itu mirip. Ada perubahan-perubahan pola hidup yang harus dilakukan. Yaitu kalau sekarang protokol kesehatan gitu kan, new normal. Tapi fenomenanya sama, ada perubahan-perubahan behavior gitu, tapi maksudnya beda sih. Kalau yang digaungkan sekarang new normal kan sebenarnya kayak menurut gue cenderung anti sains itu. Karena misalnya gini, lu harus melakukan protokol kesehatan new normal apa segala macam ya, tapi pada kenyataannya sains datanya berbicara bahwa tingkat kasus makin meningkat. Ini apanya yang new normal nih gitu? Apakah bahwa tingkat kasus yang meningkat itu dianggap sebuah new normal, kita harus bisa hidup dengan itu gitu tanpa pertahanan gitu? Ya itu mah ngapain ada pemerintah gitu, ya kan? Kalau kita harus bertahan sendirian gitu, ya itu ngapain ada pemerintah gitu. Itu gue nggak mau new normalnya dia itu, menurut gue ini bad banget menurut gue new normalnya gitu. Jadi dalam satu fenomena sosial mungkin hampir mirip yang dimaksud gitu ya. Tapi menurut gue new normal yang digaung-gaungkan itu yang sekarang banyak orang pakai sih, ya udahlah ya gitu maksudnya. Tapi kalau dia pemerintah, dia menyerukan ya new normal protokol kesehatan, tapi itu kayak menurut gua kayak ujung-ujungnya sih ini anti science buat public health gitu. Mungkin dia mengedepankan ekonomi gitu ya. Tapi ada anti science di public health. That's the point. Benar tuh. Karena akhirnya menjadikan gini, yang namanya kebenaran absolut tuh nggak ada akhirnya. Yang adalah kebenaran mayoritas. Semuanya begitu ya udah jadinya begitu. Iya. Iya, sekarang ya kebenaran mayoritas itu kan udah memang terjadi di sistemnya kan, sistem demokrasi kan gitu. Kebenaran mayoritas gitu. Kan sistem demokrasi gitu. Tapi kan kalau selain mayoritas ada lagi tata caranya kalau menurut gua. Selain mayoritas, dia ada tata caranya, yaitu pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan gitu kan. Jadi akhirnya ya macam-macam tuh punya bidangnya masing-masing, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, ini legislatifnya sendiri juga sebenarnya eksekutifnya sendiri juga dibagi-bagi lagi kan, menteri ini ngurusin ini, bagian ini ngurusin ini. Nah, gitu ketika diuji masalah kayak gini gitu ya, lo mesti mengedepankan apa gitu. Itu sebenarnya yang menurut gua cukup bermasalah gitu. Walaupun sebenarnya dan akhirnya ketika lo punya keraguan-keraguan, ya lo si mayoritas ini sebenarnya walaupun belum teruji ya gitu ya, apakah itu mayoritas apa enggak, mereka bersuara dan banyaknya di sosial media gitu. Sosial media itu untuk mereka kan bisa memberikan pengadilan publik juga gitu ya. Orang-orang gitu ya, pengadilan publik. Nah, tapi kalau sekarang pengadilan publik, suara-suara publik itu ibaratnya diacak, dibuat di face-nya gitu dengan buzzer menurut gua. Jadi ada yang benar-benar memang ada yang benar-benar enggak
apa namanya, penggemar buta, ada yang bayaran, ada yang hunter, giveaway hunter gitu, juga kayak gitu-gitu kan. Jadi nada itu sebenarnya akhirnya memecah suara publik itu untuk supaya nggak publik secara mayoritas mendukung isu tertentu gitu. Akhirnya dipecahkan. Siapapun bisa untuk melakukan itu kalau dia punya kapital pasti. Ya, jelas. Dan apa ya, kalau ini kalau menurut gua mirip sama 98 ya, Cak ya dulu ya. 98 kan baru tadi malam gue bilang itu reformasi kita Orde Baru gitu ya. Iya. Terus kita dapet apa namanya, nyaris kayak merasa angin segar gitu karena ada peluang untuk reformasi. Nah, tapi di saat-saat itu tuh kita ada benturan-benturan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, yaitu dengan Pam Swakarsa. Yes. Iya. Iya kan? Iya. Itu apa sih namanya, konflik horizontal ya? Sorry. Apa sih, vertikal? Horizontal. Iya. Lu? Iya, konflik horizontal. Dulu tuh dengan Pam Swakarsa. Jadi karena kita banyak offline kehidupan, kita berbenturan dengan itu gitu. Dia si Pam Swakarsa itu mulai merasuk kemana-mana. Jatuhnya kayak premanisme juga sih. Gitu. Jelas, itu preman. Terus itu preman yang dilegalkan sih menurut gua. Iya. Nah, belakangan kalau sekarang ini menurut gua kayak zaman dulu 98 nih, kalau ada buzzer-buzzer gini, bedanya kan kita aktif di sosial media gitu ya, orang-orang gitu. Gua nggak terlalu sebenarnya. Orang-orang, dan itu di counter dengan buzzer gitu. Ini buzzer itu dan Pam Swakarsanya zaman now gitu sih kalau menurut gue. Yes, agreed. Terus speaking of Pam Swakarsa ya, gila gue pernah bener-bener bukan head to head lagi tuh, face to face banget tuh. Dalam hati gue nih, anjir, kayak gue mati malam ini nih. Gila kalau inget serem banget gue. Kacau. Soalnya mereka kan ibaratnya ya udah, apa kata si bosnya, ya udah kerjain aja. Wah, dalam hati gue nih, wah nih ngadepin kayak gini sih kacau. Anyways, gila. Penuh kemarahan lah. Iya. Jadi gampang disulut. Iya, itu dia, benar. Ya, aduh. Boleh nggak? Ini ibaratnya kalau gainnya kecilin dikit nih, treble. Ini kita ngobrolin sedikit yang lumayan ini. Gue kalau inget bisa ngebul lagi ngomongin kayak gitu soalnya. Kita tense sedikitin dulu. Bentar ya. Lu, by the way, lu balik udah berapa lama? Gue balik Juli tahun lalu, berarti sekitar hampir setahun. Setelah berapa lama tuh lu nggak balik? Gue bolak-balik sebenarnya, bolak-balik gitu, sekitar dari mulai 2014. Jadi 6 tahunan tapi nggak full di sana gitu, bolak-balik sih. Pertanyaan gue sebenarnya bukan itu. Pertanyaan gue adalah, ketika lu sampai nih, katakanlah di Soekarno-Hatta, lu langsung pengen makan apa? Wah. Yang langsung di otak, di mulut tuh udah, apa ya gitu. Kadang-kadang sop kaki kambing sih, Cak. Gue sepakat tuh. I feel you, man. I feel you. Gue nggak pernah. Jadi kalau kehidupan mahasiswa ya sama lah sama mahasiswa di sini gitu. Cuma bedanya kalau di sini itu kadang-kadang lu masih bisa main ke rumah temen terus dapat makanan apa gitu ya. Iya, rendang lah ya katakanlah. Iya, atau rendang. Tapi sop kaki kambing no chance banget tuh. Not a chance. Ada sop kaki kambing. Iya, tapi kan di sini ada gitu. Oh iya, keluar lu bisa ada. Nah, tapi kalau di sana kalau lu main ke rumah teman kan juga nggak dapet itu makanan kayak gitu. Jadi akhirnya kalau mau nggak mau ya lu harus ngulik YouTube-an lah ya untuk bisa makan yang lo mau gitu. Jadi
walaupun juga nggak terlalu sama persis ya, paling nggak At least ya. Ini apa namanya, menghapus rasa kangen akan Ya, makanan benar. itu gitu. Itu kalau bahasa Jawanya tombo kangen, obat kangen. Tombo kangen. Iya. Nah, kalau sop kaki kambing, pilihan lu tuh apa aja? Kan lu kan nyolok sendiri, tek 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 tek, itu apaan aja itu? Gue yang murah, Cak. Ya, gue nggak doyan yang mahal-mahal. Tapi biasanya di anak-anak di RK tuh seringnya makan itu anen biasanya. Anen, oke. Anen. Iya, enggak, maksud gua pilihan lu ngambil daging ini apaan aja. Kan ibaratnya tuh milih sendiri. Waduh. Nah, itu yang gua tanya itu. Gue lidah, Cak, lidah. Tos dulu. Stop right there. Stop. Tos dulu. Kalau lidah gua tos gua. Tos banget gua. Asli, lidah tuh. Wah. Lidah is my life. Ya, tapi inilah, nggak sering-sering lah. Iya, jangan. Nggak, jadi lidah, apalagi? Dia daging sih, gue lebih suka. Dagingnya daging pipi, apa daging biasa? Daging biasa. Tapi gue otak juga suka. Wah, itu momen dibuka, pas ngebuka, apa namanya, dari bungkusnya tuh enak banget ya, dari daun itu ya. Yoi. Nah, ya sama kakinya. Kaki satu tuh, lidah satu. Iya, gue biasanya gitu-gitu aja sih. Gue lebih suka komposisi apa ya? Kuah sama itulah minyak samin sama emping sama baunya gitu. Jadi kadang-kadang makannya nggak banyak tapi kuahnya banjir. Oh iya, yeah. Dan kan gue nggak tahu ya, gue nggak pernah nyoba sih, tapi emang agak susah nyari kambing di New York gitu. Jadi yang murah. Kan ada gitu ya, goat atau apa gitu, tapi agak mahal gitu. Gue nggak tahu tempat yang nyari yang murah, jadi gue nggak pernah tuh masak itu. Gue pernah satu saat ngeliat di Instagram, kayaknya si Bobby bisa tuh masak sop kaki kambing. Oh iya. Gue nggak tahu, gue pernah ngeliat tuh dia kayak nih masak sop kaki kambing nih gitu, dia masak sendiri nih. Gue lupa di Instagram atau apa gitu, tapi gue nggak pernah ngetes bikin itu dulu gitu. Soalnya gini, biasanya gue tuh kalau pengen, gue berusaha bikin dulu, karena ya nggak bisa nyari kan, nggak bisa keluar, gue berusaha bikin gitu. Ya udah, tapi kalau sop kaki kambing never. Jadi ketika kayak Jakarta, ya itu gue langsung ngejar itu. Ya walaupun kadang-kadang pengen juga spesifik, misalnya ngerasain rendang apa pagi sore gitu ya, kan beda ya. Ya, tapi sop kaki sih lebih. Sop kaki kambing ya. Iya sih. Gue sop kaki kambing udah 4 tahun gue. Gue udah cerai gue sama sop kaki kambing. Udah 4 tahun gue. Oh iya. Iya. Wah, gila, yang sakit dia, Cak. Iya, gue semenjak sakit tuh udah nggak makan kambing, nggak makan jeroan lagi. Karena buat gue nih ini buat gue nih kan, gue sekarang gue bisa ibaratnya sembuh dan nggak meninggal dan nggak ada cacat, nggak ada apa-apa, itu buat gue udah mukjizat banget buat. Kalau gue ulangi lagi kayak gitu, waduh, kayak nggak ada second chance tuh, udah langsung game aja udah. Oh ya, dulu itu gara-gara itu, Cak. Iya, maksudnya gue kurang istirahat, gue ada manggung banyak tuh itu, terus makan gue kacau waktu itu. Gila gue, jadi ya cocok banget tuh perpaduan. Ya itu gara-gara, jadi ya udah. Jadi gue enggak lagi deh, gue makan yang lain-lain aja udah. Ikan, gue mau deh kalau ikan. Apaan sekarang lo? Apaan yang lo bisa sikat? Iya, gue bisa gue bukannya seperti memang nggak boleh ya, cuman gue udah nggak mau lagi tuh makan jeroan sama makan kambing, udah nggak mau lagi gue, udah nggak mau. Kayak badan gue udah nolak aja, gue nggak mau gue. Yang lain sih gue makan. Apa aja tuh? Semuanya, kecuali kambing sama jeroan. Iya. Kecuali kambing sama jeroan, tapi ya ayam mainly sih, mostly gue makan ya ayam, ya oke. Daging sapi gitu gue makan.
Ikan apalagi. Wah, itu ikan mah gue pesta banget. Gue hajar habis-habisan kalau ikan. Nggak ada side effect-nya banget tuh. Buat gue aman deh kalau ikan. Iya, tuh. Tapi lu ngurangin makan atau enggak? Gue kalau Sejak dibilang gitu? sekarang itu udah gimana ya? Toh juga kayaknya gue udah nggak terlalu bisa makan banyak lagi kayaknya. Kayaknya sih gitu sih. Oh gitu. Emang turun drastis nggak? Misalkan dulu gue bisa makan katakanlah. Maksudnya gini, bukannya pas sakit ya. Kalau pas sakit kan emang orang langsung ngedrop gitu. Tapi setelah lu recovery, terus abis itu lu punya gaya hidup yang baru nih, yang makannya lebih dikit, terus perlahan-lahan jadi ini nggak? Jadi turun dan lebih sehatan gitu. Kalau nggak tahu lebih sehat sih gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue sih sekarang katakanlah misalkan dulu bisa makan, misalkan nasi bisa nambah 2 atau 3 gitu ya. Sekarang tuh gue nambah untuk enggak, maksudnya gitu. Ini perbandingan ya. Wah, berat juga ya. Iya parah, gue kalau makan parah lu. Aduh, nih ya gue kasih tau sama lu ya. Lu kan tadi cerita sop kaki kambing ya. Gue kalau pesan sop kaki kambing, mangkoknya beda, yang gede gue. Bukan yang kecil. Gue minta yang gede. Di mana dulu? Ya, di bawah ya? Di salah satunya di Anen, salah satunya tuh. Gue minta piring yang gede, gue bilang. Kalau yang nggak mau yang kecil. Apa sih biasanya Dudung Roxy ya? Atau yang di itu apa? Irwan. Irwan tuh zaman gue kecil. Malah gue udah makan Irwan dari zaman dulu. Dari 80-an gue udah makan tuh di Irwan. Kacau gue. Jadi kalau CV gue tuh kalau makan gitu-gituan dimulai dari tahun 80-an, gue gila gue. Gawat. Gue kacau. Gue belum sih. Gue 90-an ya setelah kerja sebenarnya. 2000 kerja, setelah kerja gitu kan. Kalau dulu mahasiswa nggak mungkin lah makan sop kaki kambing, mahal. Nah, itu gue bisa tuh Lil. Gue ibaratnya orang tua gue nggak soto Betawi palingan. Iya, enggak, maksudnya gue bisa gitu. Misalkan gue niat mau beli kaset gitu ya. Itu jadi nggak jadi gara-gara gue beliin makanan. Itu sering terjadi dalam hidup gue. Waduh, gila. makanya gue bikin YouTube, channel YouTube si teman makan ini, karena gue bener-bener sadar dan percaya bahwa cinta nomor 1 gue adalah makan. Baru musik tuh. Iya. Iya, makan tuh buat gue. Iya, itu ibaratnya udah kecintaan gue nomor 1 ya makan. Sisanya baru musik gitu. Oke, yang lu bilang kalau lu kayak gue, lu ngapain, Cak? Yang ngapain lu cari tadi pertama kali? Kalau gue kayak lu ya, nyampe di Indonesia ya. Nah. Dengan keadaan gue sekarang ya, apa dulu nih? Kita ngomongin dulu. Bebas. Oke. Mau dulu boleh, sekarang boleh. Sekarang ya, sate ayam. Oh, sate ayam ya. Di mana tuh? Sate ayam ada beberapa tempat yang emang gue suka. Salah satunya gue udah masukin di YouTube gue, itu di seberang Taman Puring. Itu nice. Seberang Taman Puring? Iya, itu ada satu. Ada soto Betawi itu? Bukan, jadi gini, di seberang Taman Puring, kalau sekarang tuh ada warung abnormal. Tadi 7-Eleven. Kan Taman Puring itu. Iya, betul. Iya. Iya kan? Di belakangnya persis tuh ada kecamatan, kantor kecamatan Kebayoran Baru. Tahu gua. Nah, itu di situ di depannya situ tuh itu mangkal ada tukang mie ayam, ada tukang ketoprak, sama tukang sate. Tukang satenya itu buat gua nih one of the best. Oh ya? Iya, dia buka jam 11, jam 1 udah sold out. Oh ya? Iya. Oh, aduh, gua belum pernah tuh. Gua sering pada di situ. Lu kambing kan? Itu parkirnya di belakang. Itu sate kambingnya enak banget kan? Oh iya. Sate kambingnya enak banget. Walaupun gue udah gak makan kambing 4 tahun, tapi buat gue sate kambingnya enak. Enak tuh, beneran. Oke, coba deh. Boleh, itu bener. Gue sering ke Tampur dulu, misalnya ngapain gitu lah ya. Terus parkir di daerah situ, sholat di... Iya, benar. Di atas itu ada, iya. Kayak gubukan gitu ya, ada musola gubukan gitu. Iya, benar. Terus apa lagi ya, gue bahkan sering juga makan soto ayam di ujung Singgalang itu. Oh, ya, I know, ya. Soto ceker ya, soto ceker atau soto? Iya, benar, iya. Dulu ada studio di situ, Cak, di ujung, Cak. Hah, studio? Ada dulu ada studio di ujung.
Yang di Jalan Bumi ya? Singgalang, bukan. Singgalang. Di ujung, jadi lurusan dari tadi tuh ya Taman Puring, kalau lu menuju ke Pakubuwono, lu lurus ke motong jalan itu kan. Benar. Di ujung situ ada, tapi emang nggak lama itu kayak anak jazz gitu sih yang latihan. Alatnya bagus banget, mahal. Pantesan gua nggak tahu, studionya mahal. Mahal. Iya, makanya pantesan gua nggak tahu. Zaman dulu udah mahal gitu, jadi jarang juga latihan di sana. Gue baru 2 kali atau sekali gitu. Itu juga diajakin orang sama band apa gitu. Latihannya di situ. Apa namanya lupa. Ada. Nah itu deket si soto ayam itu. Itu dulu di depan di depan kantor pos tuh juga ada soto ayam di situ. Lumayan juga kan nih, karena ada sate ayamnya. Oh gitu. Iya kan, Taman Puring ada kantor pos tuh. Mantap ya. Itu ada soto ayam karena ada sate ayamnya kan nih. Oh gitu. Iya. Hanya jadi nanti soto Betawi tuh. Wah, soto Betawi ya kalau zaman dulu. Malam di situ gue suka tuh dulu. Ada di Majestic, iya. Iya di Majestic itu malam. Makannya pakai piring tuh soto Betawinya. FA Yusri, dekat FA Yusri itu. Iya benar, FA Yusri. Nah, tapi semenjak bokapnya meninggal, kita makan situ lagi kagak ends. Jadi itu ada zamannya pas bokapnya itu masih belum meninggal gitu ya, di 2000-an awal lah. Itu masih enak banget. Terus belakangan agak kurang sih menurut gue ya. Beda ya. Jadi pegang sama anaknya atau sama siapa gitu beda. Akhirnya nggak pernah lagi gue. Wah, nanti kalau lu udah balik lagi ke US, lu nonton tuh YouTube gua, biar ngebul lu lihat makanan Indonesia di situ. Biar tau rasa lu. Ntar deh gue cek tuh. Ntar aja, biar kalau sekarang. Sih, itu apa lebih ke street vendor gitu ya? Iya, kalau gue iya. Kalau gue sih, walaupun ibaratnya gue makan dari kaki 5, bintang 5, cuman banyakan sih buat gue, kalau gue lebih ke ya itu street vendor. Karena buat gue itu paling relate sama kehidupan gue buat gue. Gue mengambil deket-deket aja. Gitu, cie. Apa aja temuan-temuan lo yang menarik apa aja, Cak? Temuan gue ada beberapa sih ya. Menarik banget yang kayaknya anjir nih enak banget nih, tapi salah satunya iya, ada makanan yang gue lewat nih kayak pakai feeling gitu ya, tiba-tiba gue yakin nih makanan enak, gue lewat pakai motor waktu itu dan gue yakin itu enak, dan itu gue makan sampai sekarang. Itu somai, itu ada di salah satu tayangan gue juga, somai biasanya pinggir jalan, cuman buat gue iya. Di daerah mana? Di Ahmad Dahlan. Oh, di Ahmad Dahlan. Iya. Jadi kalau lu dari lab school tuh sekolahan, lu lurus ke arah Majestic ya. Iya. Itu kan sebelum. Nah, Circle K seberangnya persis. Oh ya? Yes. Yes. Ntar lu gue WA nomor teleponnya biar lu bisa pesen. Karena kalau lu telat habis. Gue aja nih yang udah langganan, sering datang, isi tinggal kentang doang, bete banget. Oh iya. Iya. Dia juga gila tuh. Gue seneng tuh karena somainya tuh wah enak nih. Somai gue kadang-kadang masih gajah, gue masih suka gajah. Iya. Sama es teler lumayan lah enak. Itu zaman dulu. Nah ini beda gaya tuh. Itu kalau somai dibikin sama orang Jawa begitu tuh. Jadi somai Taman Gajah. Gajah. Iya. Itu somai orang Jawa. Ada juga yang di dekat ini, Cak. Di dekat Hang Lekir atau apa, dekat lapangan tenis tuh. Oh, Pati Unus. Pati Unus? Iya. Iya kan? Iya. Kalau somai sempat ngetop juga tuh, tapi ya nggak sering juga sih gue makan itu. Wah, kalau dulu hidup gue tuh. Ini, lu ada tahu nggak pernah? Gue karena gue dulu sekolahnya SMP di Pondok Pinang, ada dulu namanya Tambun. Pernah kan nggak lo? Tambun? Somai Tambun. Somai Tambun? Pondok Pinang, cobain. Gue lacak deh. Area mana nih Pondok? Dia area Haji Muhi. Haji Muhi, lurus lagi dikit gitu. Dulu sebelum Haji Muhi. Dulu sebelum Masjid Pondok Pinang Naim. Masjid apa sih, Nikmatul Ittihad gitu ya. Tapi kalau sekarang pindah
Dia jadi Haji Muhi menuju ke Kebayoran, dia ada di sebelah kiri masuk gang. Jadi lu harus hati-hati tuh jalan dikit. Nanti kalau ada petunjuk Somai Tambun, wah itu orang daerah situ siap. sebenarnya udah tahu. Cek tuh. Siap lacak deh. Siap gua gue. tuh. Siap Sebagai gue. anak yang besar di Ponpin. Oke, gue akan ke situ makan dan bilang nih somai rekomen bener-bener dari lu bilang. Kalau nggak ada lu gue nggak Ya tahu. dia nggak kenal juga Iya. kali banyak orang ngomong. Gue itu aja. Somai Tambun dia namanya ya. Somai Tambun, gue juga nggak tahu namanya dari mana. Jokulan Tambun kali. Nggak tahu, mungkin lah ya. Dulu sih mahal tuh buat gue anak SMP gitu ya. Tapi ya karena enak, kadang-kadang dibeli tetap. Iya, emang begitu. Memang begitu ceritanya. Emang kalau mahal, nah ngomong-ngomong mahal dan makanan nih ya. Makanan pamer link lagi dong biar gue cari nanti kapan. Ntar gue WhatsApp semuanya link-link yang lo perlukan. Wah, atau gue nonton aja deh, gue nonton. Ya, tenang, ntar gue bimbing ya. Sudah. Tenang. Iya. Jadi nanti kalau emang lu ada yang cocok, gue sebenarnya pengen makan sama lu. Karena menurut gue pengen tahu nih, lu kan ibaratnya walaupun lu ibaratnya besar di Indonesia, tapi kan lu ada berapa lama nih momen yang lu pasti ada saat-saat yang menurut lu, waduh, ada saat yang nggak bisa, itu rasa tuh nggak bisa lupa lagi. Tapi ya gue di sana sekarang gue justru merasa ya ada sedikit kehilangan juga gitu, walaupun kehilangan bagaimana nyobain makanan seluruh dunia. Di sana itu sih sebenarnya yang kan lu bisa nemu kayak di sini nemuin makanan seluruh Indonesia masih bisa lu ngejar ya. Kalau di sana makanan seluruh dunia masih bisa lu ngejar kalau lu mau gitu. Lo mau apa? Ukraine ada, Polish ada, Asli, Senegal gue sampai ada baca makanan Ethiopia. Ethiopia banyak karena dia Ethiopia makan culture-nya kuat buat kuliner gitu. Restorannya tuh banyak sendiri-sendiri. Tapi yang nggak terlalu kita populer gitu, misalnya apa Tibet, terus yang kayak gitu kecil-kecil ya gitu, Myanmar gitu kayak gitu tuh ada juga restorannya gitu. Jadi chance kita bisa nggak perlu ke seluruh negara itu, tapi ke satu kota aja terus bisa dapetin itu semua tuh ya di New York gitu. Iya ya. Tapi ini gue kasih tahu nih. Nih gue kasih tahu sama lu ya. Gue dari kecil, gue kalau ditanya lu pengen ke Amerika nggak? Pengen. Tapi gue cuma pengen ke New York. Gue nggak pengen ke tempat lain. Bukannya itu DC itu hardcore bukannya? Wah, gila New York buat gue. New York, all the way. Asli. Hardcore buat gue New York. Oh ya. Iya. Asli. Jadi kalau buat gue hardcore ya, New York hardcore ya iyalah New York hardcore. Iya. Dan itu kan ya sayangnya si BGB udah nggak ada. Padahal ya gue pengen banget tuh. Iya. Iya. Jadi tapi kalau lu ada kesempatan si BGB-nya masih bisa lah artefaknya lo lihat. Jadi dia dipakai buat butik namanya John Varvatos. Terus di dalamnya masih ada artefak-artefak si BGB nggak dimusnahin sama dia gitu. Jadi kadang orang masuk buat foto-foto aja gitu ke butiknya, ya udah orang udah ngasih, orang itunya udah ngerti apa namanya yang jaga. Gitu. Asli, gue suka banget. Gue dari dulu kalau ditanya, barusan gue ditanya lagi sama temen gue, lu kalau ke Amerika mau nggak? Mau, tapi ke New York doang gue pengen nih. Gue suka, ibaratnya, gue adalah orang yang gue suka banget keadaan yang rame. Gue nggak suka banget sama liburan alam tuh, gunung, nggak suka gue. Pantai, iya. Gue city boy banget. Oh, ya udah cocok misalnya. Iya kan, bener kan? Gue big apple banget udah gue. Gue juga gini, gue kalau situasinya kotanya sepi banget itu nggak betah. Tapi gue pernah tinggal di Jersey. Jersey itu ibaratnya kayak di apa ya, naik kereta gitu. Itu kayak di Serpong gitu kali ya. Iya. Di Serpong. Nah, jadi kalau lu mau ke kota yang gegap gempita lu bisa. Tapi kalau lu mau kalau di sehari-hari di rumah ya sepi.
ya di jersey gitu. Jadi gue suka juga sebenarnya di jersey, tapi karena salah satu kesukaannya karena kalau lu mau ke kota ya gampang gitu. Itu kan sebenarnya ini juga gitu. Jadi kalau lu pengen riuh ya tinggal ke kota, tinggal ke New York City gitu. Tapi kalau lu mau yang sunyi-sunyi ya di rumah gitu. Itu enak juga di jersey. Tapi ya, akhirnya terus gue pindah ke New York 3 tahunan lah. Ya setelah di New York malah gue kagak pernah main. Dulu di Jersey tiap minggu ke New York atau setiap hari ke New York. Tinggal di Jersey tapi setiap hari ke New York. Ya, tapi setelah di New York malah jarang keluar rumah. YouTubean malah masak. Lu masak ya? Lu sendirinya masak? Gue waktu di sana masak, gue nggak punya duit kan buat beli-beli yang macam-macam ya, jadi masak. Dan kalau pengen masakan Indonesia nggak bisa, ya nggak bisa beli, itu nggak ada yang beli, atau mungkin kalau beli mahal, ya gue ngulik YouTube masak. Lu masak apaan? Yang sampai lu ngerasa gue udah master masak ini nih, udah mau nguasai. Apaan? Apa ya? Macam-macam gue sayuran masak ya gue, tapi yang menurut gue nggak menurut ya, gue pernah yang nggak lu bayangin apa, misalnya gue masak sop kepala ikan. Wah, masak gue bisa. Wah, gulai kepala ikan gitu ya, gulai kepala kakap gitu. Nah, tapi gue pakai di sana itu pakai salmon, gulai kepala salmon. Oke. Terus apalagi ya, gue masak, ya bantuin masak rendang bisa. Wah. Rendang, terus sayur-sayuran lah ya. Sayur-sayuran, terus bikin ada kayak roasted duck. Wah. Kok roasted duck sih, gue biasanya pakai yang di sana banyak itu turkey. Oh, turkey ya. Ya, turkey panggang terus dipakein sambal matah gitu ya. Wah, gila. Gua kalau turkey itu nggak tahan, gue makan pahanya, gue suka banget. Terus kayak masakan Bali gitu, gue pernah dikasih makan sama ada tetangga gue orang Indonesia jago masak gitu. Terus gue minta resep sama dia, kalasari namanya. Kalasari itu kayak makanan Bali gitulah, ayam suwir, ada bumbu-bumbu macam, ada bumbu santannya gitu. Itu gue juga beberapa kali lah ya. Terus apalagi gue bikin roti, gue bikin kue, gue bikin bikin sourdough gitu yang kayak makan pakai cheese. Jadi gue bikin ininya dulu, gue bikin raginya dulu, manual, alamiah, ragi alamiah, terus ya udah bikin masternya itu kayak apa sih, biang gula gitu kali ya. Ini kayak masternya, terus bikin sourdough-nya, terus ya udah. Gua mencoba bikin croissant tapi belum berhasil ya, karena memang agak sulit layer-layernya itu. Gagal mulu, udah 2-3 kali akhirnya gue stop gitu. Tapi yang lain-lain sih yang anak gue sering minta itu kayak cake, terus kadang gue buat cheesecake, ada terus cookies lah yang paling sering. Wah, gila. Jadi ya karena males beli gitu, jadi kayak harus ngulik sendiri nih ya supaya irit gitu ya. Ya udah akhirnya nge-YouTube, Universitas YouTube. Wah. Tapi lo makanan-makanan yang lo sebutin tuh buat gue udah beyond my expectation banget tuh. Lu sebutin gulai kepala ikan lah, lu sebutin lu bikin roti tuh buat gue udah canggih loh. Bukan bikin cookies ya, bikin roti lu soalnya. Iya. Ya enak sih Cak sebenarnya Cak. Terus apa lagi ya? Ya itu doang sih kayaknya. Selebihnya kadang-kadang ya jajan yang biasanya kalau jajan kadang-kadang Indian, kadang-kadang Mexican. Terus kalau di rumah, gue tinggal di neighborhood-nya
itu Dominican. Jadi Chicano semua ya. Ya masakannya tuh ada kayak roasted chicken gitu, terus kita makannya pakai beans, kacang gitu, kacang, Iya. sama pisang. Iya benar. Iya benar. Sama pisangnya, jadi pisangnya dimasak karamel gitu, pisang karamel. Lalu apa namanya? Kita makan aja pakai nasi, itu nasinya lebih panjang-panjang gitu. Kalau di kita mungkin cenderung kayak nasi perak gitu ya, long grain gitu. Nah, ya udah dipakein bumbu gitu sama dia, enak sih. Nah, itu yang kehilangan. Gue juga sering makan apa ya, food truck itu, Iya sih, gue sering nonton, gue cuma sebatas TV ya gue, tapi gue udah ngebayangin banget, aduh. Wah tuh mantep banget, waduh, enak banget itu, karena ya sesuai budget ya, dan tapi rasanya banyak yang oke kok. Iya. Yang ya favorit banyak orang Indonesia nih, yang banyak Halal Guys itu favorit lah, tapi Halal Guys di Indonesia nih kan ada ya, wah jauh. Iya, gue oke. To be honest, gue udah makan tuh Halal Guys di sini. Tapi buat gue, nggak gini. Gue bilang iya. Gue jauh. Mendingan nasi goreng kambing. Bonsiri. Nasi goreng kambing Bonsiri. Iya, benar. Bonsiri itu no contest. Udah. Ya, tapi kalau di sana ya Halal Guys oke lah ya. Tapi yang kelas-kelas kayak Halal Guys dari rasa ada beberapa, tapi yang paling ngetop memang Halal Guys gitu. Jadi food truck-nya tuh enak. Iya. Terus kayak warteg-wartegan, maksudnya bukan warteg ya, kayak lu ngambil sendiri makanan itu, ada beberapa yang tempatnya enak, Korea ada yang murah, terus Afrika juga ada yang murah ya. Kalau Afrika tuh agak kari-karian juga ternyata. Gitu. Kalau Korea banyak lah di sini ya, tapi di sana senangnya gue ada yang murah meriah, terus bisa ngambil nyendok terus ditimbang gitu. Iya, benar. Ini buat yang dokatnya dikit bisa dapat macam-macam tuh. Ini pas lo ngomong tadi, lo ngomong dokat barusan, nanti pas udah ini nih harus pakai subtitle nih. Wah. Dokat tuh nggak ada yang tahu anak sekarang. Kalau mau link-linknya, Cak, gue kasih, Cak, buat tampilin di atas di YouTube nih bagian ini. Oh iya. Tempatnya ini. Wah, boleh tuh, Cak, gue kasih. Bener. Tenang. Ngomong-ngomong, emang makanan Indonesia yang di sana nih ya, yang di sini murah tapi di sana mahal banget, apaan ya? Ada nggak? Yang di sini murah, di sana mahal banget. Ada gak? Tempe mahal, tempe. Oh, tempe mahal? Tempe $4. Kecil, $4 kecil. Kita beli di sini, gue kemarin beli tukang sayur goceng ya. Goceng atau 7.500 ya. Itu segitu itu bisa $7,5. Oh ya? Karena apalagi vegan itu kan mulai tahu ya bahwa tempe proteinnya tinggi, segala macam gitu. Jadi banyak yang mulai suka, dan itu mahal harganya. Jadi kalau bisa buat tempe oke. Nah, gue sayangnya nggak belajar buat tempe lagi. Ya gue beli juga sih tempe, karena anak gue suka juga tempe, jadi gue suka goreng tempe juga. Gitu. Apalagi ya yang agak mahal di sana agak mahal, yang nyesek banget itu daun jeruk, nyesek juga sih. Mahal juga daun jeruk. $5 satu plastik gitu ya. Di sini paling 5.000. Gue inget tahun 2007 nih. Gue ke pasar di Belanda ya. Ke pasar gue beli daun kangkung. Gue pertama beli kangkung. Seikat. Lu tahu gue bayar berapa? 10 euro. Anjir. Ih parah. Terus yang kedua kali gue beli lagi. Oh, gue harus beli daun pisang. Gue tanya nih, daun pisang. Iya. Lu tahu nggak apa yang terjadi? Daun pisangnya frozen. Baku. Iya betul. Frozen. Iya. Bener, kalau di gua karena banyak Latin juga pada pakai pisang kali ya, daun pisang, jadi dia frozen beku ada. Dan mahal banget. Di mana juga ya? Di Amsterdam, di Europe. Mahal banget. Ya udah, mau gimana lagi? Iya. Berapa tuh? Kira-kira kalau di gua karena Latin banyak pakai, jadi
nggak bisa mahal-mahal mungkin ya. Jadi gue beli Oh. daun pisang itu eh $2 kali ya. dua Hmm. dolar itu buat pepes, buat bungkusin pepes. Mantep juga lo bener masak-masaknya di sana. Mantep lo. Lu bikin food truck aja lo. Ya, Bener. Namanya langsung Indo Delight aja namanya. Beres nggak deh. bisa. Itu kan gini, wah kalau food truck mungkin ada tetangga gue yang lebih potensial sih, masak apa aja enak gitu. Hmm. Gue jadi lebih termotivasi gara-gara dia aja, walaupun skill mah jauh ya. Tapi paling enggak kalau ya pengen mendekati lah gitu. Nggak, nggak caur-caur amat gitu. Nah, itu gue ngulik lah. Tapi sekarang sih udah, nah di sana itu gini, Cak. Jadi semua rumah itu udah punya alat kelengkapan dapur yang minimal, itu minimal standar hidup kita tuh harus punya Hmm. itu. Kompor yang baik, Hmm. sama lemari es, kulkas, Hmm. fridge untuk nyimpen makanan, Hmm. sama biasanya di kompor setelannya itu yang 4 biji apinya itu, sama ada ovennya. Nah, Itu standar minimum kehidupan itu kalau lu nonton apa ya? Kalau lu nonton Joker itu, si yang terakhir Joaquin Phoenix itu, hmm. nah, itu rumah orang miskin di sana itu yang begitu. Hmm. Standarnya beda Itu ya emang ya. ibaratnya itu ibaratnya itu kalau di sini itu bedeng-bedeng lah, atau Hmm. kontrakan lah Hmm. gitu. Nah, emang kan tujuannya negara maju itu kan orang menaikkan standar kehidupan. Jadi orang Hmm. yang miskinnya pun ya begitu. Hmm. Ibaratnya kayak Kalibata City tapi bangunan tua lah gitu Iya, ibaratnya. iya. Kan? Tapi sebenarnya ya standar kehidupannya udah gitu kayak Kalibata City tuh ibaratnya. Hmm. By the way, lu di mana sih? Di Lower East Side kah? Di Upper West Side kah? Gue tuh di Manhattan tapi gue di atas. Oh. Jadi untuk membayangkan gue itu eh, ibaratnya di mana ya, Jakarta Pusat tapi di daerah keras, di daerah pemukiman. Jadi ibaratnya gue di Harmoni gitu kali ya. Kalau nggak di Johar Baru Harmoni tuh, masuk. tempat tawuran Kalau tuh. enggak ini di Kebon Kacang deh, gue di Iya, Kebon yeah, Kacang benar. deh. Iya. Yeah. Nah, gue di Kebon Kacang itu di daerah situ ibaratnya gue. Jadi gue masih di gue cuma 15 menit atau ya gue jogging bisa ke Central Park gitu karena gue masih Hmm. di satu island yang sama gitu. Tapi wilayahnya udah bukan wilayah elit, gue udah apa ya, isinya imigran tadi yang banyak itu dari Dominican Republic. Hmm. Sejujurnya gue agak kaget waktu lu bilang tadi gue tinggal di Manhattan. Hah? Udah gitu gue, hah? Manhattan. Iya kan, si Lower East Side kan juga Manhattan downtown. Terus gue di uptownnya lagi. Yang namanya uptown tuh kira-kira area Central Park ke atas gitu ya. Nah, gue di atasnya uptown itu ada Harlem. Nah, gue di atasnya Harlem. Ibaratnya itu tadi, kalau Harlem itu apa ya? Ibaratnya Harlem tuh Gambir gitu kali ya. Yeah. Masih ada wilayah-wilayah enak. Kini Harlem tuh masih ada wilayah-wilayah coolnya gitu. Sedangkan kalau Sudirman Tamrin itu ibaratnya yang daerah apa ya, Sudirman Tamrin sampai Blok M itu dari Broadway Times Square kayak gitu. Nah, gue sebenarnya masih di situ area pusat tapi udah di pemukiman Kebon Kacang. Udah paling tepat Kebon Kacang. Asli jadi pengen ke New York gua. Memberikan gambaran. Sedangkan Brooklyn tuh apa ya, kalau Brooklyn tuh ibaratnya Kemang sama Cipete gitu kali ya. Kemang Cipete itu Brooklyn. Terus kalau Queens itu letaknya di atas sih, atas Jakarta Timur gitu ibaratnya ya. Tapi Queens juga pusat makanan karena orang banyak lebih multi di sana lah tuh, ada ratusan bahasa.
Makanan lebih gila lagi di sana di Queens dibandingin di Brooklyn. Brooklyn banyak yang enak karena udah tua-tua gitu. Tapi multinya nggak terlalu multi ya, karena emang nggak lebih mahal dibandingin Queens. Jadi Queens lebih murah, orang banyak di sana, terutama Asia. Gitu. Nah, tadi kan lu cerita tuh tadi di tempat lu tuh di sana, lu kangen bisa beli makanan semua negara nih ceritanya. Ada lah pokoknya semua negara lu bisa pilih, iya kan? Nah, itu masakan yang buat lu katakanlah gue cocok nih sama masakan negara ini, itu negara apa ya? Dan dia lebih pedas atau lebih manis atau lebih gimana? Apa ya, India, kalau India yang Amerika nih, gue bukan India yang India soalnya ya. Belum pernah makan India di Amerika ya. India di India gue belum pernah, tapi India di Amerika itu enak, gue suka. Oh gitu. Oh iya. Gak terlalu mateh gitu. Gak terlalu mateh. Kalau makan India di Malaysia aja nggak kuat gue. Oh gitu. Nasi lemak di Malaysia 3 hari gitu, wah nggak kuat gue. Kuat gitu kan, ada Indianya ya. Karena strong gitu. Kalau di sana enak India. Terus Thailandnya juga nggak terlalu asam. Kalau di Thailand kan, gue pernah makan bukan di Thailand sih, di mana gitu yang asam banget. Nah ini katanya kayak di Thailand nih, malah kurang cocok gue. Tapi yang kalau udah ada taste, udah disesuaikan gitu sama lidah mungkin orang Amerika ya, cocok tuh. Suka gue Thailand, suka. Kalau Afrika suka juga. Senegal yang biasa kita pergi ke rumah makan Senegal ya. Gitu. Ya gue dikasih tahu sama supir taksi. Sama supir taksi Senegal tuh banyak Islamnya, jadi cocok lah kita pas ke sana gitu. Sana udah jadi tempat turis juga. Ketika gue tanya sama wali murid di sekolahnya anak gua, itu udah turis itu nih yang lebih sepi, sebenarnya tempatnya di sini, tapi gua belum sempat datang ke tempat itu gitu. Jadi belum pernah nyobain gua ke sana, tapi yang biasa gua cobain sih gua suka gitu. Gitu. Terus soul food juga enak sebenarnya. Gua pernah nyobain kayak fried chicken itu aslinya dari sana, itu aslinya tuh. Dari mana? Fried chicken dari Southern itu. Iya. Gitu kan. Ya, akhirnya ada Kentucky Fried Chicken apa. Iya, benar. Nah, itu yang dia belum sampai bikin fried chicken, yang belum sampai bikin franchise itu ada beberapa. Nah, yang lumayan yang enak itu namanya Charles Fried Chicken ya. Walaupun kita pernah nyoba juga namanya Amy Ruth. Katanya si Obama pernah makan di situ gitu. Terus kita coba ya oke lah ya, tapi nggak terlalu gitu. Pas Charles Fried Chicken enak gitu untuk Southern food. Dan kalau chain yang paling sampai sekarang tak terlupakan, yang gue pengen juga gitu kalau kesana, itu Popeye. Nah itu jelas tuh. Wah, iya. Popeye gila. Itu iya. Parah enaknya tuh. Parah enak banget Popeye. Dulu banget ya. Ada Popeye di Jakarta. Dulu. Gue makan tuh enak. Iya. Apalagi yang asli, udah gila berarti, udah yakin gue. Tapi kenapa dia nggak ada lagi di sini, Cak ya? Nggak laku. Kalah. Rasanya soalnya, rasanya luar negeri banget. Kalah. Iya. Wah, gila. Parah, enak banget, enak. Emang. Kita nggak pernah jarang banget makan KFC. KFC-nya enakan di Indonesia, KFC. Oh gitu? KFC enakan di Indonesia. Terus kalau Texas, di sana itu nggak ngetop. Texas, ya palingan kalau ayam ya McD ya. McD sama KFC. Wendy's ada sih, Wendy's. Ada White Castle, ada Wendy's juga. Tapi yang paling kita sering Popeye sih. Itu kayak rutin lah. 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Kayak pengen makan Popeye ini. Iya, benar. Asli. Tadi gue lupa. Tadi gue baru keingetan. Sorry. Tadi kan lu makan apa tadi? Pisang pakai nasi ya? Itu kan hitungannya oke. Dibilang. Iya, pisang pakai. Ada
Ada bahkan ya, gue ke satu lagi nemenin teman gue pindah Airbnb ke wilayah di Manhattan juga, bener-bener tapi udah di ujung gitu, namanya Dyckman Street. Nah di situ ada rumah makan Venezuela, itu makan burger tapi nggak pakai roti, dia pakai pisang. Pisang. Oh iya? Pisang kayak pisang gitu dijadiin rotinya. Ditumpuk gitu? Pisang. Namanya apa ya? Mungkin lu coba nanti googling nama burger Venezuela. Maintain as a burger bun, iya burger, ya itu Venezuela. Enak juga, enak. Enak. Oh gitu ya? Kayaknya di Latin tuh rata-rata pada pakai pisang ya? Ya karena mereka kan rata-rata ini juga wilayah tropik kan. Wilayah tropik, jadi ada banyak pisang gitu, dan diolah yang diolah macam-macam gitu, karena mungkin jadi makanan pokok gitu kali ya. Ada yang makanan pokoknya jagung, dia ngolah banyak jagung kan gitu. Favorit juga tuh ada jajanan kalau di sini tuh lontong oncom gitu kali ya. Kalau di sana namanya tamales. Di sana namanya tamales, yang jual ibu-ibu pakai troli dari kayak troli supermarket gitu di pinggir jalan. Jualan itu $1 atau $1,5. Itu dia maizena gitu, kayak rasa jagung gitu, dalemannya bisa cheese, bisa ayam atau bisa beef. Tapi sebenarnya jatuhnya kayak lontong di sini, tapi dia jagung terus bungkus luarnya kulit jagung. Bukannya daun pisang, tapi ini kulit jagung itu bungkus luarnya. Terus kayak dikukus gitu, anget pas kita ini anget. Jadi kalau di New York ada itu namanya kayak Webby Awards kalau nggak salah. Webby Awards. Ada Webby Awards gitu, dia kayak festival kompetisi street vendor. Nanti gue ada deket sekolahnya anak gue, jadi gue ngecek si finalis Webby Awards gini, ternyata dia jualan tamales di deket sekolah anak gue. Di sekolah anak gue baru pas kapan gue udah pernah lihat orang dagang nih gitu. Terus akhirnya gue kejar, ya enak sih emang, gue suka gue tamales gitu. Tamales ya? Tamales, ntar kita cek, gue kasih ininya, gue kasih link-linknya gitu. Tamales. Buat sekedar ilustrasi gambar-gambar aja kalau lo mau ada eksplorasinya gitu ya. Itu berarti selain tadi tamales dan lain-lain gitu ya, selain pisang, tamales dan lain-lain. Artinya lu selama di sana beras. Lu makan nasi udah nggak sebanyak di sini lagi? Apa tetap makan nasi tiap hari? Makan. Anak gue doyan nasi. Gue doyan, istri doyan nasi. Maksudnya nggak anti nasi, malah ya lokal banget, masih makan nasi sih. Oh gitu. Ya walaupun American food anak gue doyan ya gitu, maksudnya. Tapi gue rasa tuh makan ayam Popeye pakai nasi emang enak banget sih menurut. Udah pasti aneh banget itu. Enggak, dia ini di sana dia makannya pakai friesnya juga enak banget ya. Friesnya juga enak banget. Terus dia pakai biskuit itu roti kayak sebenarnya rotinya asin. Roti asin gitu, bulat kayak donat, tapi nggak ada bolongannya di tengah. Pokoknya kayak donat yang nggak ada bolongannya gitu. Tapi dia rotinya asin gitu. Wah, enak itu. Dan kalau dan gini ya, itu kan dia chain ibaratnya kayak chain kayak KFC lah, nggak bonafit gitu ibaratnya gitu ya. Tapi terakhir dia bikin satu, gue belum nyoba nih, gue udah di sini, terus dia bikin namanya chicken sandwich. Itu di reviewnya 4,5 sampai 5. Wah. Hampir semua media yang biasa ngeliput misalnya Michelin Iya. Jadi restoran
restoran fine dining itu, tiba-tiba dia mereview si Popeyes ini, dan orang langsung antri ke semua, di seluruh Amerika antri, bahkan sampai ada yang orang nuntut karena dia udah ngantri berapa jam nggak dapat gara-gara habis, dan bahkan stoknya itu habis buat 2 bulan si chicken sandwich di Popeye itu. Nah, kita belum nyoba. Aduh, bener nih, lu bener-bener meyakinkan gue untuk pergi ke New York nih. Asli. Waduh, belum lagi ya. Ada Korean Town itu enak. Korea enak semua. Lu bisa yang barbecue yang sekarang model-model di sini tuh, ya di sana juga ada. Yang ya maksudnya yang terjangkau versi mahasiswa yang ditimbang-timbang juga ada. Itu ya Korean food satu seksi sendiri. Terus yang legendary-nya banyak, Cak. Yang misalnya apa? Yang Elvis Costello Momofuku ya. Elvis Costello ada bilang Momofuku. Momofuku si itu ya, yang David Chang. David Chang yang suka bikin acara kulineran di Netflix tuh David Chang. Terus kalau yang legend itu Katz Deli. Katz Deli itu yaitu one of tujuan yang harus lu kejar seberapa pun mahal. Dia mahal, harganya tuh bisa $22 gitu ya, kayak roti tawar, terus dikasihin irisan-irisan daging brisket gitu. Wow. Nah, itu sebenarnya makanan Jewish. Itu namanya pastrami. Wah, gila. Ntar makannya pakai pickles timun. Timun dari situ. Itu yang kayaknya lu harus deh kalau lu kesana, namanya Katz Deli. Dia dari tahun 18 sekian gitu. 1808 sekian gitu. Tempat itu sekarang di apa ya? Dia Lower East Side itu. Di Lower East Side. Katz Deli itu di Lower East Side. Nggak jauh dari situ ada yang udah lama juga, walaupun nggak selama Katz Deli, misalnya dari 19 berapa, itu Russ and Daughters. Russ and Daughters itu jadi kayak bagels gitu, tapi isinya salmon. Salmon, waduh. Parah sih itu juga parah itu, waduh, pokoknya udah enak banget. Itu ya. Terus apa lagi ya, cake juga banyak sih ya, Dominic Ansel cake. Terus kalau yang paling membekas banget juga kalau gua cookies itu Levang Bakery. Dia kayak cookies gitu, cookies di sana tapi nggak kering, Cak. Cookies di sana itu masih agak lembek, nggak kering banget kayak di sini. Kalau di sini kan kering banget ya, lu makan apa Oreo atau apa ya, chips Ahoy gitu. Kalau di sana itu, kalau yang kita beli yang artisan itu dia ada lembek kan, jadi melted gitu, moistnya masih kelihatan gitu kalau dibelah itu, gitu ya. Itu kalau Famous Amos masuknya bukan artisan berarti ya? Apa? Kalau Famous Amos tuh masuknya bukan artisan berarti itu, kelas biasa aja. Ya artisan juga kali ya, tapi gue belum pernah nyoba tuh Famous Amos. Oh, itu gue doyan. Gue ya tulisannya Levine. Itu wah gila, enak banget juga tuh. Gue masuk yang kangen. Wah, kalau gini caranya mah, kalau misalkan katakanlah tiba-tiba gue bisa, itu dia. Nggak, nih gue baru mau ngomong, kalau gue nyampe di New York nih, katakanlah gue bawa 2.000 US nih, itu habis buat makan doang buat gue. Bisa, ya enggak, lu bisa ngakalin yang murah-murah juga, Cak. Maksudnya untuk makanan di seluruh dunia itu, kalau lu mau ngejar yang versi street food truck-nya, kadang-kadang juga bisa tuh. Ada misalnya food truck-nya, tapi ya mesti jauh yang oke nih ya. Walaupun beberapa orang bilang ada restoran-restoran tertentu yang emang lu nggak kesana ya oke lah, lu harus spend budget gede gitu. Tapi kalau yang nggak terlalu gimana-gimana, kejar di food truck-nya mungkin juga bisa gitu ya. Karena enak-enak.
juga, food truck itu. Wah, gila, beneran deh. Ada yang macam-macam, dari yang makanan berat sampai yang dishes juga banyak. Terus kalau kata orang steak juga gila sih di sana. Tapi gue juga nggak terlalu nyoba banyak gitu ya. Gue nggak terlalu nyoba banyak steak karena mahal gitu. Pernah lah 1-2 kali sendiri di traktir, rata-rata di traktir temen gitu. Ada namanya Peter Luger. Tapi menurut beberapa orang belakangan overpriced. Gue nggak tahu kalau di review kritik gitu ya, tapi ya gue sih suka dulu. Terus kita pernah makan lagi, dibayarin juga. Steak namanya 212, itu rasa Wiro Sableng dong. Wiro Sableng. Itu kayak ada, tapi dia tuh mungkin stylenya ada style macam, ada yang western, ada yang Korea ya. Pas gue makan Korea atau apa gitu, kayak tahu. Waduh. Seriusan lu? Itu melted dalam di mulut gitu? Iya, kayak tahu teknik masaknya apa tuh, gue bingung. Wah, parah sih. Banget. Wah, parah. Itu kacau tuh. Itu kacau. Wah. Waduh. 212. Terus kacau tuh Wiro. Ya, yang paling standar Chinatown. Harus libas gitu Chinatown. Makanan di sana ya mantap. Chinatown di New York ada banyak. Ada di Manhattan ada Chinatown, di Brooklyn ada Chinatown, di Queens ada Chinatown. Nah, kalau lu ada waktu ya lu bisa ekspor ke sana. Chinatown standar lah ya, tapi banyak yang enak. Gue biasanya makan bebek packing duck. Ya pasti kan itu. Di sana ya. Terus gue suka ke restoran Vietnam. Makan pho di sana. Enak, murah, enak. Chinatown murah lah rata-rata. Gue kadang-kadang belanja barang-barang Indonesia di Chinatown juga. Sayur-sayuran kangkung masih ada. Terus bumbu-bumbu dapur. Di sana. By the way, kangkung bahasa Inggrisnya apaan ya? Gue pernah tahu tuh. Apaan nih? Kangkung. Krenso ya? Krenso, bukan sih? Bukan Krenso. Wah, lupa gue dulu pernah tahu tuh. Krenso ya? Oh, ntar gue googling. Krenso ya? Water Krenso. Ada waternya bener. Ada waternya. Iya, water Krenso. Iya. Masalah, ya. Jadi tadi tuh lu setelah menyaksikan si Popeyes itu diantrin orang banyak gara-gara si chicken sandwich, ada lagi ya? Apa kalau food truck sampai ngantri gitu ada kan berarti kan? Oh, kalau food truck banyak si Halal Guys itu ngantri food truck di kan Halal Guys sampai dia ada beberapa titik ngantri juga. Food truck lain banyak juga yang ngantri juga, tapi ya masih oke lah. Nungguin 10 menit gitu ya. Masih oke menurut gua. Sebenarnya gue tahu sih, lu bisa jual apa di sana yang nggak perlu skill amat, tapi orang akan beli. Lu jual gorengan. Gorengan kurang enak, Cak, kalau nggak jorok, Cak. Nah, di sana nggak bisa. Iya, benar. Nggak bisa nggak jorok. Iya. Ada ini kayak gitu. Menurut gue yang paling laku ya, menurut gue ya, adalah martabak manis. Bulan. Wah, itu mah gila. Ada itu keju, gila. ada itu, wah gila. Itu top. Karena apa ya? Mereka orangnya manis banget. Mereka kan kayak donatnya Krispy Kreme ya. Iya, benar. Manis banget. Nah, itu kena martabak kacang sama martabak keju itu. Wah. Waduh. Jamin ya. Waduh. Ya, 2 aja buat martabak ya itu kayaknya harus. Soalnya gini, waktu itu gue pernah lihat BuzzFeed belajar bikin martabak juga yang ibaratnya yang mentorin itu si Stephanie Putri kan. Stephanie Putri sekarang di LA gitu ya. Dia kan rosternya ATI Rising bareng Rich Brian tuh. Nah terus di acaranya BuzzFeed
masak-masaknya BuzzFeed, mereka bikin martabak. Hmm. Terus yang mentorin si Stephanie Putri, anaknya Titi DJ itu. Wah, ya. Udah benar tuh, udah benar. Pasti doyan ya. Wah, bener tuh. Buruan dah lu belajar dah martabak. Nah, Langsung Gordon Ramsay datang ke lu. bumbunya ada lagi bumbunya. Iya, di toko-toko itu udah. Kita bikin martabak yang bumbu instannya ada. Tinggal itu lu pikirin masukin Blue Band ke sana gimana? Pak Gurasnya pakai di luar Blue Band nggak enak tuh. Blue Band ada. Oh, tapi kalau martabak bukannya Wisman ya? Wisman tuh buat atasnya, wangi-wanginya. Wisman Blue Band dalamnya. Blue Band dalamnya tuh. Blue Band ada. Nah, itu dia udah. Cakep udah. Jos tuh. Calon bos lu udah. Udah nggak usah ngeband lagi, martabak aja udah. Jadi pengen martabak nih. Udah enak tuh martabak. Udah jangan dilawan, pesen aja udah langsung. Bentar, malam soalnya. Masih jam segini, jam 9, masih buka. GoFood. Tenang. Nih lu, tadi lu sebelum lu cabut lagi, lu ada perpisahan nggak? Nyanyi, maksud gue nyanyi lagi di kios kayak di mana? Aku buat martabak lu. Kapan tuh? Ya nggak tahu lu. Ada lagi ya? Belum. Bikin lah. Gue nggak kemana-mana, Cak. Gue udah di sini terus. Oh gitu, for good. Gue udah kelar, istri gue sekolah itu gue udah kelar. Gue udah nggak kemana-mana. Ya udah berarti saatnya sop kaki kambing, udah kalau gini, udah. Nah, iya, itu udah sering. Gue udah takut, aja. Udah mulai ngilu-ngilu ya? Iya, pening. Oke, kalau begitu udah bener. Sekarang nih, kalau gue nih gue sih udah fix kalau gue nih balik gue beli martabak nih. Wah, gila. Martabak udah gue. Cenongan gue. Wah, iya, gue sih yang deket rumah aja. Tapi gue kayaknya jatuh pilihan gue malam ini pada tipker. Oh, tipker ya. Cenongan 78 juga enak, di beberapa daerah ada. Iya, tapi gue jauh sih kalau Pecenongan. Tinggal balik, udah deket rumah aja deh, gue beliin deh. Gampang. Di dekat markas saya itu tuh, Cak. Waktu itu Gigi apa tuh? Apa? Pela. Apa? Deket mana? Gigi. Band Gigi di Kramat Pela deket Stick. Hah? Kok ada band Stick kan ada tukang martabak tuh. Bentar. Togogan belok kiri kan? Terus ada tukang martabak tuh situ. Togogan belok kiri. Oh, lampu merah. Nah, STIK. kalau yang itu yang enaknya lagi, itu lo belok kiri, nanti di depan RRI. Nah, itu yang enak. Oh, itu. Apa itu namanya? Gue lupa, Bandung apalah pokoknya itu, dalam apa iya. Gue ngiler gue. Boleh. Parah. Gila, gue orangnya ini banget gue. Gak tahan godaan gue kalau kayak gitu-gitu. Langsung aja. Gak bisa gue. Dulu gue sering banget latihan tuh, pandai besi, pulang latihan, makan bakmi Roxy di situ. Dari bakmi Roxy pindahkan tuh dari dekat masjid di bawah, dekat Hidup Baru tuh. Iya. Terus dia pindah ke dekat AL. Ya itu rumah. AL tuh rumah gua. Dekat AL situ, terus sampai pindah lagi ke bawah lagi. Iya. Balik lagi ke bawah tuh pandai besi dulu. Kalau habis latihan di Mestik ya, di Jalan Bumi. Biasanya makannya gituan mulu. Lah, lu latihan di Granada. Nah. Iya. Pandai besi di Granada selalu dari pertama ngerancang dari Agustus 2012 sampai mau rekaman 2013 itu bulan apa ya, Maret. Itu di Granada terus. Kok nggak pernah ketemu? Oh iya. Gua malam. Itu jam berapa ya? Nggak pernah malam sih. Paling malam juga jam 8 gua. Gua malam. Pada kerja kan soalnya itu. Jadi kita jam 8 baru mulai. 8 sampai 11. Waduh. Terus makan. Waduh.
Hmm, bener-bener So, martabak udah fix sih gue itu nih. sama biasanya kalau nggak Pontianak, Cak, enak tuh, Cak. Kue Pontianak tiaw. apa? Pisang, kue tiaw. Kue tiaw. Kue tiaw Pontianak, oke. Iya, tahu gue, ada dalam tuh. Dekat dekat situ tuh, di Iya bener, baru itu. iya, Dekat itu baru. iya Enak bener. itu, mantap itu. Gua mau waktu gua ke Pontianak main, makan Hmm. kue tiaw, enakan di situ. Enakan di Rodo Yakin lu? Dalam, gua bilang. Lu makan yang, lu waktu Iya. Pontianak main makan mie ini nggak Apollo? Apollo makan ya? Kayaknya Apollo makan ya gua pernah. Enak sih Apollo enak. Apollo enak. Hmm, Apollo enak, Apollo enak. Apollo enak tuh. Aduh, enak tuh beneran. Gile, gue ngomongin makanan udah buyar nih gue. Dari tadi mau nanya apa buyar gue. Udah ingetnya martabak aja gue. Udah nggak bisa lagi udah. Aduh, mana ya? Parah nih gue nih beneran. Gara-gara martabak langsung distract banget gue. Ya udah order lah. Asli emang dia nggak tahu tuh buat gue magis ya. Martabak ya gitu enak, tipker enak juga. Ya cuma sayangnya nggak bisa beli dikit ya. Ada Belinya tak? banyak kan. Kalau di tempat gua bisa beli setengah. Ada porsi setengah. Oh ya? Itu yang gue Oh bilang. ya? Iya. Jadi itu lu beli martabak kan kalau yang porsi itu kan biasanya gede tuh. Iya. Nah dia ada porsi setengahnya, kecilan, pas tuh. Makan berdua pas. Wow. Kalau ini kebanyakan ya suka sayang Banget. gitu ya kalau nggak dihabisin. Banget. Ya lu kalau nggak habis telepon gua aja. Susah amat. Kirim. Iya, tipker deh, bener. Duh, ampun dah. Jadi kira-kira bentar. Lu udah ini ya. Berarti kalau makanan, kalau yang tadi lu bilang, ketika lu pesawatnya udah mau mendarat kan ban udah keluar tuh, jegrek gitu. Itu langsung sop kambing tuh. Ya sekarang sih, iya dulu waktu itu ya. Iya. Sekarang ya udah sering. Ya, kalau sekarang lu ngebayang berarti makanan sana berarti ya? Si Popeyes. Hah? Nah, kalau sekarang yang lu sakau banget apa? Iya, kok sekarang ya yang sekarang kebayang itu tadi makanan di sana apa ya, Popeyes, Shake Shack. Wah, Shake Singapura ada, tenang aja. Ya betul. Gue belum nyoba tuh, ada di Singapura. Iya. Perlu juga tuh kayaknya nyoba. Katanya antrinya masih panjang tuh, jadi ya udahlah ya nanti. Ya udahlah. Iya. Apalagi ya, itu tadi cookies enak. By the way, Shake kalau di New York itu yang di taman itu kan tempatnya? Aslinya di Madison Park. Oh iya. Aslinya di Madison Park, terus akhirnya dia punya cabang di mana-mana banyak lah, sama dekat dekat rumah gue dulu ada. Jadi di kampusnya istri gue, dia ada chainnya di situ. Jadi kita biasanya suka beli di situ. Ya, tapi di mana-mana lah, dia lumayan sukses. Tapi aslinya bener di taman, aslinya Madison Park. Terima kasih banyak ya. Sama-sama aja. Terima kasih, sehat-sehat terus, ya. Oke. Sama-sama. Sip ya, makasih ya. Sip, Nil, makasih ya. Suap, yoi. Bye. Suap.